Halo semuanya badminton lovers dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Kindo Sport. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini di hadapan saya ada beberapa raket lining yang ini ya nggak mahal-mahal lah ya ini ya. Ini ada 3 raket lining. Ini adalah versi lining GeForce 3900. Seperti ini ya, ini pernah saya bikin videonya juga. Kemudian ini Super Series SS 2020. Ini yang paling murah sih dari 3 raket ini. Ya, kita akan bahas satu raket ini ya. Ini adalah Li-Ning Winstrom 790 Lite ya. Oke, jadi ini seri Winstrom. Seperti kita ketahui, Winstrom itu sudah bisa kita anggap mid end lah ya, menengah secara harga maupun ini kualitasnya ya. Dari badcapnya sendiri kelihatan ya, ini versi-versi medium itu biasanya kayak gini ya badcapnya. Kalau yang versi murah kan kayak gini ya, beda kan. Oke. Nah, ini termasuk kategori mid end ya, tapi seri Winstrom yang murah ya ini ya. Beberapa Winstrom kan ada yang di atas 1 juta harganya. Nah, kalau yang Winstrom 790 Lite ini di bawah 1 juta. Ini seri Winstrom yang terjangkau harganya. Kemudian ini juga seri ringan, raket ringan. Ini light ya. Jadi raket salah satu raket ringan Yonex, Li-Ning itu banyak menggunakan raket ringan ya. Jadi pilihannya banyak, dari mulai harga yang 300-an ribu, 400, 500 sampai yang sejutaan, sampai yang harga tinggi pun biasanya seri-seri ringan juga ada. Nah, Winstrom 790 Lite ini hadir dengan warna hitam dan biru ya, blue black seperti ini. Nah, ini shaftnya hitam, kemudian ada aksen birunya, hitam lagi. Keseluruhan sih dominan hitam, ada beberapa biru-birunya, dan tulisannya itu warna gold ya. Warnanya sih cakep garang, hitam dibalut gold. Nah, jangan salah, yang Winstrom 790 Lite ini ada seri yang Winstrom Nano 790 Lite ya. Jadi beda ya, ada nanonya sama enggak. Ini kebetulan yang enggak ada nanonya. Kita bahas satu-satu mulai dari spesifikasinya. Yang pertama, beratnya adalah 79 gram. Nah, ini ya, kalau di Yonex itu standarnya 5U berarti ya, 78 gram plus minus 3 gram. Jadi ini termasuk kategori ringan, raket light ya. Kemudian tapi meskipun ringan, bisa tensionnya bisa sampai 30 lbs. Nah, sekarang raket-raket teknologi sekarang meskipun framenya ringan bisa sampai ditarik melebihi 30 lbs ya. Kemudian flagnya ini adalah extra fleksibel ya, berarti ini flag ya, berarti ini flag atau soft. Kemudian balance pointnya itu even balance, kalau nggak salah sekitar 290-an ya spesifikasinya. Jadi raketnya lentur, kemudian bukan head heavy tapi even balance, dan beratnya ringan. Berarti ini raket-raket cocok buat defensif, ini oke ini ringan ya, buat drive juga cepat gitu, permainan cepat oke ini ya. Cuman kalau untuk smash ya berarti butuh generate power yang gede dari tangannya ya, dari penggunanya, karena raketnya ringan dan even balance. Jadi untuk smash perlu tenaga yang lebih. Kemudian beberapa hal terkait nah ini super light teknologi gitu ya. Jadi ini ringan ya, super ringan nih teknologinya. Di sini ada keterangan high tensile slim shaft. Beberapa raket Li-Ning memang kayak gini ya, slim shaft, dia sebutnya high tensile slim shaft. Sama ini yang SS 2020 juga sama nih, ini ada high tensile slim shaft. Bahkan yang ini juga sama ini, ada tulisannya high tensile slim shaft. Mana tulisannya? Ini yang di hijau ini. Oke ya. Baik, jadi shaftnya slim, cukup slim, nggak tebel-tebel amat. Jadi buat swing cepat ya, mengurangi gesekan dengan udara gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian framenya ini ultra carbon ya ini ya. Ini ada keterangannya ya, kelihatan nggak? Ultra carbon, jadi bahannya memang karbon.
kemudian wave frame, jadi gelombang ya berarti ya framenya itu. Cukup slim, framenya slim karena memang raket ringan ya, berarti raketnya volume dari framenya harus slim, harus kecil ya, biar untuk mengejar ringannya raket itu. Kalau tebal ya nggak bisa ringan raketnya. Tapi meskipun slim seperti ini, kecil, tapi dia kuat ya framenya, bisa sampai 30 lbs. Nah saya sih suka ya raket-raket yang slim seperti ini. Cukup slim ya, kecil sih, ini kategori kecil. Kemudian ini ada saya sebutnya sih biasanya dicoak ya, coakan untuk lubang grometnya, biasanya yang ke bagian atas. Cukup dalam ini kayaknya ya coakannya, jadi cukup tipis framenya. Oke, tapi nggak sampai bawah ya. Oke, kemudian grometnya warna putih ya, ini mata itiknya ini warna bening sih. Nah ini nih sebenarnya bagus ya gromet bening ini, tapi kalau kita mau ganti itu susah yang warna bening, bahkan mungkin jarang ya, ada nggak ya, kebanyakan hitam gitu loh. Jadi kalau ganti beberapa gromet jadi belang-belang, ada yang hitam, ada yang putih ya. Kurang menarik menurut saya ya, yang warna bening ini sebenarnya menarik, hanya saja kalau ganti kita susah, harus ganti keseluruhan dengan hitam ya. Kebanyakan yang beredar mata itik pengganti itu warnanya hitam. Lubang grometnya ini ada berapa nih? Ini 72 ya. Jadi di sini sharing, lubangnya sharing, satu lubang dua senar, nggak ada yang di bagian sini ya. Biasanya kalau gromet 76 itu di sininya pisah-pisah. Nah ini sharing, tapi sebenarnya cukup besar sih lubang sharingnya ini, grometnya ini mungkin yang ukuran 2,8 kali ya. Oke, kemudian teknologinya tadi udah ya, super light teknologi. Apalagi? Nah ini ada lagi nih dynamic optimum frame. Nah, ini detail-detailnya ditulis ya, speknya ya. Ini masih dipakai di raket-raket lining ya, teknologi dynamic optimum frame ini. Di sini ada Aerotech beam system. Nah ini juga sama, beberapa raket lining seperti ini, Aerotech beam system. Ya itu sekiranya detail-detail yang bisa kita baca ya. Kemudian flagnya udah semua ya, ini ya udah semua. Pegangannya kayaknya S2 ya kayaknya, antara S2 S1 sih ini diameter ininya, handle-nya itu. Nah cukup menarik raket ini, ringan bagi teman-teman yang suka drive, main drive, main cepat ya, main swing yang cepat atau defend, cocok buat raket ini, menggunakan raket ini. Tapi pemain-pemain yang suka smash gitu ya, butuh raket yang powerful, nah ya bisa aja pakai raket ini, tapi tenaganya harus kuat ya, karena nggak kurang head heavy ini, even balance, tapi ekstra fleksi stiffnessnya, jadi cukup membantu juga untuk generate power ya ketika memukul kok. Nah raket ini tadi disenar dengan senar lining number 1, warnanya biru ya, cakep. Ini serasi ya, ada birunya dan ini biru juga. Tensionnya ini 28 lbs, tarikannya 4 simpul. Kita coba tes ya. Ya, ini 0,65 ya, lining number 1 ini. Cukup banyak yang pakai juga, harganya cukup ekonomis senar itu, daripada senar Yonex lebih murah senar lining. Ya, silahkan bagi teman-teman yang berminat bisa beli raket ini. Jangan salah beli, ada yang Winstrom Nano 790 Lite juga, warnanya juga beda gitu ya. Ada versi nomor yang beda juga sih, 780 ya, Lite kayak gitu. Jadi cek dulu sebelum beli. Pada intinya lining memang variannya banyak sekali ya, mulai dari yang murah sampai mahal itu ada, range harganya ada, dan lining itu suka membuat banyak variasi warna gitu. Jadi
memanjakan kita ya yang mau beli, jadi bisa pilih warna, ada banyak gitu, satu seri bisa banyak warna. Nah ini keunggulan Li-Ning kira-kira seperti itu kalau menurut saya ya. Kemudian kualitas dari paintnya itu atau catnya itu juga bagus ya, jadi jarang terkelupas juga, cukup oke lah gitu untuk Li-Ning itu ya. Oke, baik, cukup sepertinya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang bisa dikoreksi. Sampai jumpa di lain kesempatan.